Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Teka-teki pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat belum terjawab polisi. Hingga kini polisi belum menetapkan siapa pelaku pembunuhan. Selain melakukan olah TKP, polisi telah mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga telah menganalisis rekaman percakapan ponsel korban dan saksi. Sayang, satu ponsel milik korban Amalia tidak ditemukan polisi. Polisi menduga handphone milik Amalia dibawa oleh pelaku pembunuhan. Dari hasil olah TKP, diketahui tidak ada barang yang hilang dan tak ada pintu yang rusak. Polisi meyakini bila pelaku dan korban saling kenal. Di mata teman-teman, korban bernama Amelia Mustika Ratu, berusia 23 tahun, dikenal sosok yang baik dan pintar dan mudah bergaul. Rekan Amelia berharap polisi segera mengungkap siapa pelaku pembunuhan. Semua orang sih dia teh nggak pernah nggak pernah jahat sama orang gitu. Emang anaknya emang baik banget sih, Lembut ya, nggak pernah nggak pernah marah gitu. Terakhir komunikasi kapan? kalau sama saya pribadi sih terakhir sekitar 3 minggu yang lalu sih. Waktu itu cuman kayak ada yang ngisi, saya ada link form lagi orang tua tesis gitu, terus minta tolong diisiin ke Amel, udah sih itu doang terakhir. Untuk mengetahui informasi terkini terkait pengungkapan pembunuhan pada ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Hendri Irawan. Hendri, 5 hari sudah kasus ini dalam pendalaman polisi. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa polisi terkait pembunuhan ini? Apa perkembangan terbaru? Baik, Iksan dan juga saudara, hingga saat ini polisi terus melakukan pendalaman terhadap kasus pembunuhan yang menewaskan 2 orang yaitu ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat pada Rabu lalu. Hingga saat ini polisi telah memeriksa sebanyak 20 orang saksi secara berkelanjutan. Bahkan hingga hari ini pun rencananya polisi akan melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan tambahan dari saksi-saksi yang diperlukan. Dari saksi-saksi itu diantaranya teman-teman korban, kerabat, hingga keluarga inti, yakni ayah atau suami korban, Bapak Yosep, kemudian kakak korban atau anak tertuanya Yoris, istri muda dari Bapak Yosep, dan saksi-saksi lainnya yang saat itu ada di lokasi. Selanjutnya polisi juga melakukan olah TKP dan gelar perkara untuk mengetahui gambaran secara utuh seperti apa peristiwa itu terjadi, dan dari hasil olah TKP yang ditemukan di lokasi diketahui bahwa yang meninggal terlebih dahulu yaitu Ibu Tuti yang dihantam benda tumpul sehingga mengakibatkan retak di bagian tengkorak kepala dan sobek di bagian bibir. Beberapa jam kemudian baru korban berikutnya Amelia yang juga mendapat benturan benda tumpul. Setelah itu, dari olah TKP yang dilakukan polisi, diketahui bahwa korban sempat dibersihkan dulu luka-lukanya sebelum diseret ke mobil yang terparkir di depan rumah, Iksan. Ya, Hendri, tidak ada harta korban yang dibawa, hanya handphone milik almarhumah anak korban yang bernama Amelia yang diduga dibawa pelaku pembunuhan. Lalu apa petunjuk yang dipunya polisi untuk mengungkap kasus ini? Iya, betul. Dari hasil pemeriksaan polisi di lokasi tidak ditemukan kunci dari pintu atau jendela yang rusak di rumah tersebut, sehingga diperkirakan pelaku mengenal korban dan tidak ada barang-barang yang hilang di lokasi, dan hanya handphone korban bernama Amelia yang hingga saat ini belum diketahui. Menurut informasi dari kepolisian, saat ini polisi tengah melakukan menganalisa rekaman percakapan dari beberapa handphone milik korban yang dan saksi-saksi yang lain, Iksan. Ya, saat ini polisi masih mendalami dengan memeriksa sejumlah saksi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Hendri Irawan melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat.